Universitas Negeri Manado, semester 4. Pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem teknik dokumentasi pengembangan sistem. Nah, yang pertama yaitu adalah diagram arus data, yang mana kita ketahui bahwa diagram arus data merupakan deskripsi grafis sumber data, arus data, proses transformasi, penyimpanan data, dan tujuan data. Nah, di dalam diagram ini ada 4 simbol yang dapat kita gunakan untuk merepresentasikan. Yang pertama yaitu adalah sumber data dan tujuan data, yang mana adalah entitas yang mengirim atau menerima data yang digunakan atau dihasilkan oleh sistem. Entitas dapat merupakan sumber atau tujuan. Yang kedua yaitu adalah arus data. Arus data adalah perpindahan data di antara proses penyimpanan sumber dan tujuan. Nah, yang ketiga yaitu adalah proses transformasi, merupakan tindakan yang mentransformasikan data ke dalam data atau ke dalam informasi. Dan yang keempat yaitu adalah penyimpanan data. Penyimpanan data adalah tujuan, tempat atau media penyimpanan data. Diagram arus data tidak menunjukkan media penyimpanan fisik yang digunakan untuk penyimpanan data. Nah, selanjutnya yaitu ada bagan alir. Nah, bagan alir merupakan teknik analisis bergambar yang dapat digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Nah, di dalam bagan alir ada beberapa simbol yang akan kita pelajari bersama. Simbol input-output. Simbol yang pertama yaitu adalah dokumen. Nah, di mana dokumen atau laporan dapat dibuat dengan tangan atau dicetak oleh komputer. Nah, simbol yang kedua yaitu adalah dokumen rangkap. Digambarkan dengan menumpuk simbol dokumen dan pencetakan nomor dokumen dibagikan depan dokumen pada bagian kiri atas. Selanjutnya, simbol input-output atau jurnal dan buku besar digunakan untuk menggambarkan berbagai media input dan output dalam sebuah bagan alir program, menggambarkan jurnal dan buku besar dalam bagan alir dokumen. Kemudian output elektronik. Nah, output elektronik ini merupakan informasi ditampilkan oleh alat output online seperti terminal, CRT atau monitor komputer PC. Selanjutnya, simbol pemasukan data online. Alat entry data elektronik seperti komputer, terminal, tablet, atau telepon. Yang terakhir yaitu adalah simbol alat input dan output elektronik, yang mana entry data elektronik dan simbol output digunakan bersama untuk menunjukkan alat yang digunakan untuk keduanya. Selanjutnya, simbol pemrosesan yang terdiri atas pemrosesan komputer, operasi manual, kegiatan campuran, dan kegiatan pemasukan data offline. Next, simbol penyimpanan yang terdiri atas simbol database, simbol pita magnetis, simbol penyimpanan online, dan simbol file dokumen kertas. Yang terakhir yaitu simbol arus dan lain-lain, yang terdiri atas arus dokumen atau pemrosesan, hubungan komunikasi, arus data atau informasi, konektor dalam sebuah halaman, konektor luar halaman, terminal, keputusan, dan anotasi atau catatan tambahan. Nah, setelah kita belajar tentang simbol-simbol yang ada dalam bagan alir, sekarang kita akan belajar mengenai jenis-jenis bagan alir. Yang pertama yaitu adalah bagan alir dokumen. Nah, bagan alir dokumen menggambarkan aliran dokumen dan informasi antar area pertanggungjawaban di dalam organisasi. Nah, yang kedua yaitu adalah bagan alir sistem. Nah, bagan alir sistem ini menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, dan output
sebuah sistem informasi yang ada di dalam akuntansi. Yang ketiga yaitu bagan alir program. Nah, bagan alir program ini bagaimana menjelaskan urutan logika pemrosesan data yang dilakukan oleh komputer dalam menjalankan suatu program dalam sistem informasi akuntansi. Selanjutnya ada tabel keputusan. Nah, tabel keputusan ini untuk membuat keputusan yang lebih kompleks, yang mana keputusan tersebut merupakan sebuah representasi tabular logika dari keputusan. Selanjutnya ada bagan manajemen proyek. Nah, sebuah sistem akan berhasil jika sistem tersebut diselesaikan dalam periode atau kurun waktu yang masuk akal sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Nah, ini adalah contoh dari bagan manajemen proyek. Selanjutnya ada diagram bisnis. Diagram bisnis ini dapat berupa proses bisnis yang sedang berjalan dan juga dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses bisnis yang telah diusulkan. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan mengenai sistem teknik dokumentasi pengembangan sistem. Semoga bermanfaat.